saudara bisa mengikuti apa yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bayatu ala sam'i wa ta'ah bil jihad fi sabilillah li'itlaqi kalimatillah allati hiya al-'ulya. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya satu akan menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan PJPRT MUI serta segala keputusan dan kebijakan MUI. Dua, akan selalu mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dan tiga, siap sedia sebagai pengurus MUI berkhidmat melayani umat. Mengucapkan selamat kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung yang baru saja dilantik, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG beserta jajaran, yang dilantik oleh Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekaligus juga beliau sebagai Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Semoga pengurus MUI Lampung yang terpilih kita doakan semuanya amanah. Allahumma amin. Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan ibu-ibu ini termasuk masuk suaranya mengucapkan selamat buat MUI. Tapi yang jelas saya diingatkan akan sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin." Sesungguhnya kalian semua sekarang ini, kata Nabi, ada di suatu zaman. Kalimat Nabi bu asbahtum. Apa itu asbahtum? Ketika itu di zaman Nabi. Jadi kalian saat ini, kata Nabi, pagi-pagi ini sedang ada di suatu zaman, di mana zaman itu kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutoba'uhu. Zaman di mana banyak fuqahanya. Fuqaha itu bahasa kitanya ulama. Jadi fuqaha itu jamak dari faqih, orang yang ngerti hukum agama, orang yang paham agama namanya faqih. Bentuk jamaknya fuqaha. Nah, kita sering nyebutnya alim. Alim itu artinya orang berilmu. Bentuk jamaknya ulama. Nah, di zaman Nabi, zaman sahabat ya Bu, zaman di mana banyak ulamanya, banyak fuqahanya, tapi sedikit sekali tukang ceramahnya. Apalagi zaman Nabi ya Bu, yang tukang ceramah siapa? Tahu nggak penceramah di zaman Nabi siapa? Oh, pinter. Nabi ya Bu ya. Yang ceramah ya Nabi doang. Di zaman dahulu, zaman Nabi, zaman para sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah zaman di mana banyak ulamanya, banyak fuqahanya, sedikit sekali tukang ceramahnya. Bahkan di zaman itu banyak yang memberi. Sampai-sampai dikatakan begini, wa kathirin
mu'tuhu wa qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuhu. Di zaman itu banyak yang memberi, sedikit yang meminta. Jadi orang zaman itu, Bu, mobil nggak punya. Ada nggak orang zaman dulu mobil? Nggak ada ya. Alphard nggak punya, Fortuner nggak punya, Avanza nggak punya. Tapi mereka nggak ngemis, nggak minta, nggak nada. Di sana orangnya biasa saja di zaman itu, banyak yang memberi, sedikit yang meminta. Nah, wasayati zamanun, akan datang suatu zaman, kata Nabi, yang mungkin zaman sekarang barangkali akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali ulamanya. Jadi zaman sekarang ini ulama cuman sedikit sekali. Emang ada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kota Kabupaten, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan. Tapi saya nggak mau gemede judulnya ulama, tapi belum tentu semua isinya ulama. Karena kan Nabi sudah sampaikan di zaman dahulu banyak ulama, sedikit penceramah. Nah, zaman sekarang sedikit ulama yang banyak penceramah. Nah, kalau saya ini penceramah, Bu. Jadi yang banyak itu tukang pidato, tukang ceramah. Makanya siapapun orangnya, kalau sudah pinter ngomong, pinter ceramah, pinter membaca ayat, membaca hadis di muka umum, tidak boleh gumede. Gumede itu bahasa apa sih? Bahasa Jerman ya, Bu ya. Nggak boleh gumede. Nggak boleh songong alias takabur. Merasa semua kata-katanya harus diikuti. Kita ini cuman manusia biasa, betul nggak, Bu? Belum tentu orang yang bicara agama itu sesuai dengan maunya agama. Belum tentu orang yang bicara Quran sesuai dengan maunya Allah. Betul nggak kira-kira? Belum tentu orang bicara hadis itu sesuai dengan maunya Rasulullah. Maksud saya begini, siapapun orangnya yang kebetulan title-nya ulama, manggilnya ustadz, manggilnya kiai, diberi panggung buat ngomong, dikasih mic buat ceramah, nggak boleh ego, nggak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh menuhankan dirinya sendiri. Manusia bisa benar, bisa salah. Setuju nggak kira-kira? Bisa benar, bisa salah. Makanya ibu-ibu mau saya ingatkan pada kesempatan kali ini, tidak semua orang bicara agama itu pasti benar. Ya kira-kira kalau nggak masuk akal ya, Bu, bertentangan sama nurani kita, ya jangan diikuti. Karena ada saja orang memanipulasi kata ulama, memanipulasi kata agama, tapi untuk kepentingan politik. Jangan mau kita dimanfaatkan orang. Insya Allah. Tapi intinya jangan gumedek tadi, jangan sombong. Karena mengapa atakabburu minal agniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Sombong bagi orang kaya itu jelek, tetapi sombong bagi orang miskin tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik sombong, jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong, tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Mana ya, Bu ya? Oh, di sini mah cantik semua. Karena udah didempulin semua ya, Bu ya. Sama bedaknya. Balik lagi bahwasanya akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana sedikit ulamanya, sedikit fuqahanya, sedikit pakar agamanya, terlalu banyak tukang ceramahnya. Dan ditambah lagi oleh Nabi, wa katsirun su'aluhu wa qalilin mu'tuhu. Nanti di akhir zaman terlalu banyak yang minta-minta, katsirun su'aluhu, yang minta banyak, wa qalilun mu'tuhu, yang ngasih dikit. Bu, kalau zaman dulu yang ngasih banyak, yang minta dikit. Kalau zaman sekarang yang minta banyak, yang ngasih
dikit. Kita ini kadang-kadang bukan miskin, tapi mentalnya yang miskin. Contohnya nih, yang di samping saya nih. Maaf ya ndak, gua bully kamu sekarang. Barusan tadi ngomong pusing nyari minyak goreng. Saya nanya sama dia, emang nggak ada jualan minyak goreng? Ada, tapi harganya gocap kata dia. Enggak, saya tanya kamu punya duit? Enggak, kata saya. Ya punya, wong sudah saya kasih. Ini mental yang miskin ya Bu ya. Saya bukan sok kaya. Oke deh, kalau sudah dikasih rezeki oleh Allah, beli minyak goreng yang agak mahalan yang nggak apa-apalah. Daripada ibu-ibu ikut ngantri udah jauh-jauh bensin 10.000 hitung. Ya kan Bu? Nunggu dari pagi sampai sore. Nunggu kelenger, beli gorengan 5.000. Itu kan dia matus begitu kan? Udah bensin 10.000, gorengan 5.000, parkir 2.000. Sama aja kan biayanya. Walaupun saya ingin ingatkan ibu-ibu jangan terlalu panik. Bagi yang punya rezeki lebih, nggak apa-apa beli minyak goreng yang mahal. Kalau ada yang lebih, kalau memang pas-pasan ya nggak apa-apa ikut ngantri. Tapi kalau mampu jangan empat-empatan ngantri. Janda ya, jangan ikut ngantri lah. Enggak, kalau dia ikut ngantri Bu, harga minyak goreng berapa? Belum esnya lagi Bu. Mana esnya nggak mau cendol biasa lagi. Esnya Jeko Bu. Jeko harganya 48.000. Tekor mah tekor ya. Sudah yang mampu, cuman memang kita berharap agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Ada apa sih? Indonesia ini banyak betul kebun kelapa sawit, betul nggak Bu? Kok terjadi kelangkaan minyak goreng? Ada indikasi ihtikar. Apa itu ihtikar Bu? Indikasi orang nimbunnya. Nah yang nimbunnya ini mau keluar lagi ketakutan karena takut ditangkap. Saya kemungkinan besar nggak mungkin ya Bu, kita berbaik sangka nggak mungkin pemerintah mau menyengsarakan rakyatnya sendiri, betul nggak kira-kira? Ya dengan langkahnya minyak goreng kan pemerintah juga yang pening, pemerintah juga yang dihujat oleh rakyatnya, nggak mungkin ada unsur kesengajaan dari pemerintah. Tapi menurut saya kelangkaan begini disebabkan oleh tangan-tangan nakal, orang-orang yang nimbun. Mudah-mudahan siapapun yang nimbun minyak goreng tersebut bisa ditegakkan hukum kepadanya. Ini kan bikin keresahan namanya, bikin persoalan, membuat masyarakat tidak percaya dengan situasi dan kondisi. Hanya saja perlu saya ingatkan, hidup ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Insya Allah selagi mampu dikasih rezeki lebih, percayalah Bu, rezeki itu tidak akan habis. Kita belanjakan, insya Allah Allah kasih gantinya. Kemudian ibu-ibu bersedekah, nanti Allah kasih gantinya. Mana kosot sodakotum mimmal. Sodakoh itu tidak akan pernah mengurangi harta. Makanya kalau bisa Bu, kalau ibu-ibu sekarang kendurenan, nggak usah lagi pakai besek, cukup isi aja minyak goreng 2 kilo. Setuju nggak kira-kira? Itu lebih manfaat, lebih barokah ya. Isi 2 kilo, 1 kantong beseknya. Itu mah luar biasa. Kalau ada orang kaya di Lampung ngadain kendurianan begitu, itu baru hebat namanya. Peka dengan situasi dan kondisi. Sekali lagi mudah-mudahan perkara minyak goreng ini cepat dituntaskan. Allahumma amin. Baik, sekarang kita masuk ke kajian kita.